Shalom, jemaat Tuhan, apa kabar pada pagi hari ini? Mari sama-sama kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan Penghibur kita Roh Kudus hadir dan memimpin ibadah kita dari awal hingga akhir. Amin. Ayo sama-sama kita siapkan diri untuk memuji Tuhan. Saya percaya bahwa Bapa kita adalah Bapa yang senang untuk menerima pujian kita, dan senang kita ada di sini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah dibawamu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah dibawamu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Baiklah, kita akan bersama-sama memulai firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji dan hormat kami panjatkan kehadirat punya Tuhan. Hati kami melimpah dengan syukur kalau kami ada di penghujung bulan Juni di tahun 2020. Itulah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kembali kami akan belajar firman-Mu. Kami rindu Tuhan yang memimpin, menyertai dan memberkati hamba-Mu, agar apa yang hamba-Mu sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Satu anugerah yang terindah yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita ada di penghujung bulan Juni, ya, di penghujung bulan Juni. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Saya akan membaca ayat 13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan, dan yang lainnya nanti kita akan pelajari bersama-sama. Sebab Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudaraku yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan ini dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Tema firman Tuhan pagi ini adalah rancangannya indah. Sekali lagi, temanya adalah rancangannya indah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara tentang rancangan Allah indah bagi kita, ternyata tidak semua orang bisa memahami dan mengerti bahwa rancangan Allah itu indah adanya. Kenapa saudara sekalian? Karena kita akan menemui banyak orang-orang di sekitar. Mungkin juga kita, saudara, ketika saya akan uraikan ini, apakah saudara juga termasuk di dalamnya yang belum mengerti rancangan Allah itu bahwa indah adanya? Saudara, mungkin saudara akan banyak menemui orang-orang yang hidupnya penuh dengan kekecewaan. Saudara, dia kayak kecewa akan hidup ini, saudara. Dia kayak gak bisa terima dengan apa yang ada di dalam dirinya, sehingga dia sangat kecewa menjalani hari demi hari yang dilewati. Karena yang ditemui adalah kegagalan dan kegagalan. Yang ditemui adalah hal-hal yang tidak menyenangkan. Bahkan rancangan-rancangan yang sudah direncanakan dengan matang bisa gagal. Saudara, mereka kecewa dengan hidup ini karena yang ditemui adalah satu kegagalan. Saudara, mungkin kita juga menemui orang-orang yang terus sakit hati di dalam hidupnya karena hidupnya seringkali dikecewakan oleh banyak orang. Isinya hanya sakit hati dan dia tidak bisa menguasai dirinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena orang-orang di sekitarnya tidak bisa mendukung dia, bahkan banyak teman-teman di sekitarnya mengecewakan dia, sehingga hidup ini dilalui dengan sakit hati dan sakit hati, dan tidak sedikit mereka sulit untuk mengenal akan kebaikan Tuhan. Tidak sedikit orang yang frustasi akan hidupnya karena yang ada adalah kegagalan. Saudara, perbuat ini gagal, dia lakukan ini gagal, dia usaha mati-matian juga yang ditemui kegagalan. Bahkan ada yang pernah cerita dengan saya, hidup saya dari muda sampai menjelang usia di atas hampir 60, kelihatannya saya tidak menemukan yang namanya kebahagiaan. Yang ada hanya penderitaan, yang ada hanya kesulitan, yang ada adalah hanya permasalahan. Dia benar-benar frustasi akan hidup ini. Bahkan dia akan menyesal, kenapa saya dilahirkan, kenapa saya ada di dunia kalau saya harus menderita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi
rancangan Allah itu begitu sempurna di dalam kehidupan kita, sehingga kita adanya hanya sakit hati, kecewa, frustasi, dan penyesalan. Oleh karena itu, saudara-saudara, pagi ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa rencana Allah itu indah adanya. Benarkah rencana Allah itu indah bagi kita manusia, saudara? Yang pertama, saudara perhatikan ayat 13. Sebab Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Saudara, yang pertama, benarkah bahwa rencana Allah itu indah adanya? Benar, saudara. Ternyata rancangan Allah itu semuanya untuk kebaikan manusia atau untuk kebaikan kita. Saudara, pemazmur benar-benar menyadari bahwa begitu sempurnanya karya Allah di dalam hidup manusia ini. Pemazmur menyadari bagaimana Allah begitu luar biasa memperhatikan secara detail akan keberadaan manusia. Bahkan dikatakan, sebab Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Saudara, sejak dalam kandungan Allah sudah memelihara kita, saudara. Sejak dalam kandungan Allah sudah memperhatikan kita, saudara. Sejak dalam kandungan Allah sudah menyertai kita. Saudara, betapa Allah luar biasa ada di dalam hidup kita, sehingga kita ada sampai hari ini. Saudara-saudara, pemazmur menyadari akan kebaikan Tuhan itu. Betapa sempurnanya rancangan Allah bagi kita sekalian. Bahkan Allah tidak pernah meninggalkan kita, saudara sekalian. Bukan hanya itu, saudara sekalian, ternyata rancangan Allah itu yang luar biasa. Kita manusia yang penuh dengan dosa dijadikan rekan sekerjanya Allah. Saudara, tidak gampang dijadikan rekan sekerjanya Allah. Tetapi kita, saudara, orang-orang yang tidak layak di hadapan Allah ini dijadikan rekan sekerjanya Allah. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena kelebihan kita. Saudara, kebanyakan orang kalau mau cari rekan, menjadi partner, itu harus seimbang, harus yang sama-sama menghasilkan. Tetapi saudara, ketika Allah memanggil manusia dan memakai kita untuk menjadi rekan sekerjanya Allah, bukan karena kelebihan, tetapi karena kekurangan kita, keterbatasan kita, karena dosa kita, kita diangkat menjadi rekan sekerja Allah. Wow, saudara, ini luar biasa sekali. Sehingga kita dipercayakan untuk mengerjakan pekerjaan Allah, untuk melaksanakan amanat agung itu, saudara. Bahkan yang istimewa, kita dijadikan anak-anak Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika saya merenungkan bagian ini, tidak heran, saudara, kalau pemazmur itu menyadari akan kebaikan Allah. Kalau pemazmur itu menceritakan betapa rancangan Allah begitu indah dan sempurnanya bagi hidup kita. Saudara, sebagai anak Allah, Allah benar-benar mencurahkan seluruh perhatiannya kepada kita, sehingga kita dikasihnya. Saudara, semua orang berlomba-lomba bagaimana supaya kita bisa dikasih. Tidak gampang ya dikasih. Saudara, kita melakukan sesuatu untuk orang-orang di sekitar kita agar kita bisa dikasih mereka, dan mereka rindu supaya mereka juga bisa dikasih kita. Saudara, hari ini kalau Allah mengasihi kita, itu bukan karena hebat kita, tetapi dalam kekurangan. Saudara bisa nggak mengasihi orang dalam keadaan yang memprihatinkan, yang mengecewakan engkau, yang menyakiti engkau, tapi engkau mengasihi dia. Nah, Allah mengasihi kita dalam kondisi yang tidak baik, kondisi kita yang penuh dengan dosa itu, kondisi kita yang penuh dengan pelanggaran, kondisi kita yang penuh dengan kesalahan. Allah mau mengasihi kita. Yang kedua, saudara, Allah mencukupi kebutuhan kita. Wah, ini luar biasa, saudara. Saudara, Allah mencukupi kebutuhan kita. Saudara, nggak ada alasan sebenarnya bahwa kita mengeluh bahwa aku kurang, aku tidak cukup. Ketika
ketika engkau sungguh-sungguh ada dalam rancangannya Allah, dalam rencananya Allah. Karena Allah berjanji akan mencukupi kebutuhan kita. Saudara, Dia melindungi kita dan memberkati kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa luar biasa dan sempurnanya rancangan Allah itu bagi manusia. Ternyata seluruh rancangannya itu, seluruh yang dikerjakan Allah untuk kebaikan manusia, agar manusia pada akhirnya benar-benar layak di hadapan Allah. Saudara, kalau engkau mengetahui rancangan Allah yang begitu luar biasa, engkau pasti akan menjadi kecewa akan hidup. Dan engkau tentu tidak akan kecewa dengan Allah, karena engkau ada bersama dengan Allah. Engkau tentu tidak sakit hati, engkau tentu tidak frustasi di dalam menjalani hidup. Sekalipun sulit, sekalipun banyak masalah, engkau akan kuat bersama dengan Allah. Karena Allah punya rancangan yang indah di dalam hidup. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya belajar dari Ayub itu luar biasa. Dia tahu benar rancangan Allah di dalam hidupnya. Dia tahu akan apa yang Allah mau, sehingga saudara, dia tidak hanya mau menerima yang baik-baik saja, tetapi yang tidak pernah dia pikirkan pun dia terima. Ketika kondisinya berbalik 180 derajat, yang dulu ada menjadi tidak ada, yang dulu berlimpah sekarang kekurangan, yang dulu sehat menjadi sakit, dia tidak menjadi kecewa dan mengutuki Allah, karena dia tahu rancangan Allah ada dalam hidupnya. Saudara, ketika Ayub memahami itu, dia tidak memberontak kepada Allah, sehingga saudara, dia mengalir mengikuti apa yang Allah mau. Pada endingnya, saudara, Tuhan mengembalikan 2 kali lipat apa yang ada dalam hidupnya. Yang kedua, saudara, Allah menjamin kepastian kehidupan manusia. Saudara, ayat 16 mengatakan demikian, saudara. Matamu melihat selagi aku bakal mati, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Saudara, pemazmur ingin mengungkapkan dan ingin mengatakan di dalam hidupnya bahwa ada satu ketenangan, ada satu kenyamanan, karena di dalam hidupnya ada satu kepastian, jaminan yang Allah berikan kepada manusia. Dia merasa tenang karena Allah benar-benar mengenal akan dirinya. Saudara, siapa yang gak bangga kalau kita dikenal oleh orang hebat, saudara? Kadang kita, saudara, dikenal orang yang sebenarnya sudah bangganya luar biasa. Apalagi kalau kita dikenal oleh presiden, dikenal oleh menteri, wah, bangganya luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pemazmur menyadari bahwa Allah mengenal dirinya. Saudara, dia pastikan bahwa dia merasa Allah mengenal akan dirinya, sehingga dia berharap penuh dan bergantung hidupnya kepada Allah, karena dia tahu Allah mengenal seluruh hidupnya. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 139 ayat yang 1, 2, 3, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Saudara, Allah dengan detail mengenal pribadi kita. Saudara, sukacita enggak kalau Allah yang luar biasa itu, yang tidak bisa kita jangkau dengan akal kita, itu bisa menguasai dan dekat dengan kita. Allah mengetahui keadaan kita, Allah menguasai hidup kita, Allah mengawasi hidup kita. Saudara-saudara, inilah yang membuat kita menjadi tenang. Bahkan lebih dari itu, saudara, buat kita, saudara, ada satu kebahagiaan yang luar biasa yang hari-hari ini dicari oleh manusia, yaitu jaminan keselamatan. Saudara, kita mendapatkan tiket jaminan keselamatan itu. Kita pasti masuk surga bersama dengan Yesus, karena tiket itu sudah ada di tangan. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika ada kepastian itu, harusnya membuat kita apa, saudara? Antusias dalam menjalani hidup itu. Harusnya mendorong kita untuk taat kepada Allah. Harusnya mendorong kita untuk sungguh-sungguh mengasihi Allah. Harusnya mendorong diri kita untuk melakukan apa yang Allah mau. Karena kita punya kepastian
kepastian hidup, punya jaminan keselamatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan sebaliknya seperti bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut dan tidak puas dengan keadaan, yang selalu melupakan akan kebaikan Allah, yang lupa bagaimana Allah memimpin mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Mereka sakit hati karena keinginannya tidak terpenuhi. Mereka marah bahkan memberontak karena Allah menurut mereka jauh dan tidak menolong. Mereka lupa semua akan kebaikan Allah. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi yang seperti ini, mari jaga hati kita saudara. Pastikan dalam hati saudara bahwa engkau sudah punya jaminan keselamatan. Saudara pastikan dalam dirimu bahwa Allah ada dalam dirimu dan bersama dengan engkau, sehingga engkau tidak goyah lagi, sehingga engkau tidak lagi bersungut-sungut di dalam menjalani hidup ini, karena engkau tahu Allah bersama dengan engkau. Saudaraku yang dikasih Tuhan saat ini kepada kita sekalian, pagi hari ini di penghujung bulan Juni ini, saya mengajak kita sekalian untuk mengerti rancangan Allah yang indah ini, bahwa rancangan Allah begitu sempurna untuk kita dan semua dilakukan untuk kebaikan kita, saudara sekalian. Dan Allah ini memastikan akan jaminan keselamatan itu, supaya kita ketika ada dalam situasi yang sulit, engkau tidak menyalahkan Allah. Ketika dalam kondisi yang tidak kau inginkan, engkau tidak bersungut-sungut, tetapi engkau bisa menerima dengan ikhlas dan bersyukur bahwa Allah punya rencana yang indah. Sekalipun hari-hari yang kita lewati saat ini tidak seperti yang kau inginkan, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita dan menolong kita untuk kita terus hidup bersama dengan Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini yang benar-benar menguatkan kami, sehingga kami menjadi kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu Tuhan memimpin, menyertai dan memberkati, agar kami menyadari bahwa rancangan Allah begitu indah dan sempurna. Rancangan Allah begitu jelas dalam hidup kami Tuhan. Bahkan Kau memberikan jaminan kepastian kepada kami. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ajar kami untuk menerima apapun yang Kau mau Tuhan, agar di dalamnya kami mengalami dan merasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya menyampaikan kepada kita sekalian, jemaat GP Kris yang ada di Mojokerto, bahwa awal bulan tanggal 5, minggu pertama tanggal berapa ya? Tanggal 5 kita akan mulai ibadah bersama-sama. Saudara, seluruh kota atau seluruh gereja-gereja yang ada di kota Mojokerto serentak akan mengadakan ibadah untuk dimulai pertama kalinya setelah COVID-19 ini. Oleh karena itu saya rindu Bapak Ibu sekalian bisa hadir di dalam ibadah kita di perdana nanti di awal bulan Juli, karena kita sudah lama tidak berjumpa dalam suasana ibadah. Mari sediakan hati, waktu untuk ibadah bersama-sama dengan persyaratan yang nantinya akan kami kirimkan, syarat SOP standar pemerintah yang harus diperlengkapi di dalam ibadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau sudah memimpin, menyertai dan memberkati kami. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kiranya Kau senantiasa menyiapkan hati kami untuk kami menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah serta penghiburan daripada Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan bertemu bersama-sama seperti ibadah sebelum Covid pada tanggal 5 nanti. Tuhan Yesus memberkati.